Hai, aku bikin video ini setelah berpikir semalaman ya, plus berpikir lagi tadi pagi. Jadi aku ini sebenarnya orangnya tidak rewel dalam urusan makan. Paling cuma satu durian itu tidak bisa masuk di lidahnya. Nah, tetapi karena banyak yang bertanya-tanya, padahal aku bukan bukan ikut-ikutan, karena kan biasanya ikut-ikutan ya, aku nggak ikut-ikutan. Nah, dari kapan hari ya, kalau nggak salah hari Sabtu kemarin, Bulog di depan ya, Bulog Tabanan itu sudah mendistribusikan beras SPHP dan sekarang masih. Kemudian aku dapat, yang aku posting story itu dapat TNI-nya juga di Sambulan, dan kalau nggak salah kemarin atau 2 hari lalu di Pasar Kediri itu polisi punya. Yang mereka tanyakan adalah, bisa nggak sih dimakan? Aku paham banget karena aku dulu pernah dirantau sebagai ASN. Kita biasanya biasanya dapat jatah yang namanya beras izin ya. Yang tahu rasanya beras izin mungkin komentar bisa ya. Nah, beras izin itu biasanya kurang enak. Nah, tetapi dulu pernah karena walaupun rasanya kurang enak dah, biasalah kita dirantau makan ya, cuma dicampurin sama beras yang oke lah, lumayan enak gitu, biar bisa aja masuk. Tahun kapan sebelum beras SPHP ini, jadi tahun kapan aku nggak tahu ya. Aku pernah waktu itu belanja juga di Bulog, tapi memang tujuannya bukan untuk makan. Jadi tahun-tahun itu aku tidak pernah makan beras Bulog karena beras izin kita udah tahu rasanya kan. Ketika kita masak, mamaku bilang bahkan menangis waktu itu, ini rasanya jelek dari beras izin. Jadi kalau dengar kata Bulog biasanya underestimate. Tapi thanks to dagang ayam geprek di depan Rindang, sekarang udah masih ada nggak? Itu yang memperkenalkan beras SPHP padaku. Waktu itu masih murah ya, waktu itu berapa ya, 50.000. Sedangkan waktu itu booming-boomingnya beras naik. Jadi beras yang biasa kita beli 60-65 tuh naik menjadi 70 sekian. Jadi aku sebagai tukang belanja kadang-kadang berpikir gimana ya, dikenalin nih, ini rasanya enak loh, ini saya pakai untuk jualan, dan anakku itu selalu beli ayam di sini, nggak sesuai pasti dalam seminggu pernah. Karena aku suka makanan buatan kayak tadi aja saya beli. Nah, jadi bukan hal baru bagiku, tapi kenapa baru sekarang aku bikin penjelasan begini ya, biar sekalian aja aku ngomongnya gitu. Jadi aku beras izin pernah, beras C4 pernah, beras SPHP pernah, beras yang enak tak pernah. Jangan khawatir, aku pernah makan beras yang laris, kalau misalnya yang di Indomaret laris gitu. Terus pernah juga makan beras Hania sebelum dicampur. Jadi kenapa sekarang boomingnya berita tentang pencampuran beras beras premium tuh? Pantesan aku bilang, karena waktu itu aku beli beras Hania rasanya betul-betul mantap. Kayak kalau kalian pernah makan nasi diisi minyak kelapa itu, nah kayak gitu rasanya. Tapi kok tiba-tiba rasanya setelah berapa bulan kemudian dibeli itu tidak enak ternyata. Sepertinya aku menduga sudah dicampurkan. Kan viral tuh kata menterinya tuh, kalau beras premium dicampur dengan beras SPHP nanti durasi. Jadi aku akan membandingkan yang bawa dari rumah. Tampilannya memang rada utuh ya, dibandingkan nih aku minta sedikit dari teman ya, karena gini,
Karena aku daripada ribet, aku biasanya kalau mau tahu sesuatu tuh pasti observasi, tanya langsung orang, ya, nggak seperti yang lain-lain suka bikin orang. Ya. Ini beras hasil sawah dia sendiri, sawah temanku sendiri ya, bukan beras premium juga. Jadi butek tapi tidak terlalu butek. Rasa. Kita mulai dengan yang enak dulu. Orang kan biasa mulai ya dari yang enak. Nih, ini beras hasil sawah temanku, kan ya. Gimana? Teksturnya walaupun tidak seperti beras premium, tapi overall lembut. Kenapa aku bilang seperti beras premium? Kalau beras premium makan lama-lama begini nanti manis. Nah, makanya orang bilang beras putih itu banyak kandungan gulanya kayak gitu. Dan apalagi taruh tuh tiba-tiba kelamaan gitu bisa didatang sih kalau beras premium itu. Pengalamanku ya, lembut. Sekarang kita gunakan, dan ini temanku ini masaknya masih ditungku ya, masih masih ngukus di dandang. Nah, kalau aku ini memang dari tekstur memang tidak terlalu lembut, tapi tidak kasar. Makan. Jadi di lidahku memang rasanya lebih lembut ini, tapi ini nggak terlalu lembut, hanya kurang lembut karena kalau dikunyah juga sama-sama tidak manis. Tapi secara butir, artinya apa ya bahasanya sih? Kalau untuk dibikin dengan misalkan nasi goreng, itu lebih butirnya lebih nggak gampang remuk gitu. Udah. Tapi ini ya, yang namanya makanan kuliah ada dua hal. Pertama keharusan, dan kedua kesukaan sendiri. Misalkan kalau Anda punya beberapa pantangan, misalkan Anda punya penyakit tertentu, misalkan penyakitnya diabetes umpama, maka Anda itu memiliki pantangan, misalkan bahkan tidak boleh terlalu banyak karbo dan lain sebagainya, kan seperti itu. Jadi mungkin di situ Anda akan memilih, dan atau karena memang sudah kebutuhan sih. Ada orang-orang yang dulu kena ya, plan saya ya, nggak apa-apa makan tuh sedikit, yang penting berasnya enak, berasnya harus beras yang bagus, dan makanannya jangan tempe tahu. Boleh aja, sah-sah saja yang makan-makan tempe. Yang penting perutnya dan yang penting menyesuaikannya, seperti itu. Terus bagaimana? Kalau dulu aku di rantau ya zaman itu ya, merantau dulu sama merantau sekarang kan beda ya. Zaman dulu jangan telegram yang itu yang ke kantor lupa ya kantor pos atau kantor Telkom ya, lupa. Itu kan memang zaman kagak enak ya, daripada kagak makan aja, disiasati di lauknya. Sekarang ini ya, kita mencoba sayur. Oke, segini aja aku mau